Politik itu cair. Ini hari dia bilang tidak, besok dia bisa bilang iya. Jadi namanya juga politik. Kalau kita bicara politik ya harus sadar bahwa tidak semuanya politik itu bisa konsisten. Cuman kita bilang kami Partai Hanura konsisten. Bahwa yang lain kita nggak bisa jamin. Isu SARA itu jangan dimainkan, karena itu nggak baik. Apalagi kita umat Islam. Saya orang Islam. Orang Islam itu damai. Menjadi warga Islam itu sangat damai. Islam tidak mengajarkan untuk membunuh orang. Islam tidak mengajarkan untuk memaki orang. Tidak pernah ada yang komplit di dunia ini. Yang komplit itu hanya di akhirat. Selamat berjumpa dalam Dialog Newsroom. Tamu kita malam ini benar-benar spesial, seorang pengusaha, juga politisi, Ketua Umum Partai Hanura, Wakil Ketua MPR, Ketua DPD juga. Dan langsung saja ya kita akan berbincang dengan Pak Osman Sabtaodang atau biasa dipanggil dengan Bang Oso. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik, baik. Kalau Hanura bagaimana kabarnya? Oh baik sekali. Baik sekali gitu. Iya. Tidak ada sisa-sisa ketegangan? Nggak ada. Solid menghadapi apalagi habis lebaran. Ya kan? Iya, pastinya ya. Tidak ada dirasakan ketegangan begitu Bang? Nggak ada. Sudah bisa dikondisikan semua begitu? Insya Allah. Baik, ini sebelum kita bicara politik ini Bang, tentunya orang mengenal Bang Oso ini, semua tahu lah ya, Bang Oso tidak mudah mencapai posisi seperti ini. Bisa dikatakan Bang Oso ini pantang menyerah begitu. Harus merangkak dari bawah. Orang tahu bahkan dulu pernah menjadi kuli begitu ya Bang ya, bahkan jual rokok begitu ya Bang ya. Nah, menurut Bang Oso apa dan siapa yang membuat Bang Oso bisa sampai seperti ini? Anda? Oh, masa dong? Iya. Karena kan begini, hidup ini kan bergaul. Bisakah kita hidup sendiri tanpa bergaul? Bisakah kita maju tanpa orang lain? Dan bisakah kita hidup di dunia ini sendiri? Kan nggak bisa. Artinya lingkungan kita yang membangun diri kita agar kita lebih maju dan ada contoh-contoh yang kita tiru. Siapa nih kalau Bang Oso? Contoh atau banyak. Banyak seorang petarung itu dia melihat apa yang telah berhasil dicapai oleh orang lain dan kita ingin aku mau seperti dia dan aku harus bisa seperti dia. Dan sebagai petarung begitu ya Bang Oso sudah membuktikan ya salah satunya ini dalam menyelesaikan konflik di Hanura begitu ya. Dan selanjutnya apakah kemudian Bang Oso merasa bahwa apa yang dicapai saat ini sudah maksimal atau ada target ke depannya? Belum. Nah. Dalam hidup ini nggak ada yang maksimal. Kita penuh segala kekurangan. Penuh kekurangan. Ini ada Al-Quran di depan. Ya. Di situ diajarkan. Tidak pernah ada yang komplit di dunia ini. Yang komplit itu hanya di akhirat. Jadi jangan kita berandai-andai bahwa kita sudah cukup. Semua kita serba kekurangan. Kekurangan itulah kita isi. Bagaimana cara mengisi? Sesuai dengan versi kemampuan masing-masing. Iya. Ukuran-ukuran dari setiap manusia, setiap orang, ya kan? Dan jangan merasa kita lebih dari orang lain. Belum tentu. Ya, tapi Anda tadi sempat mengatakan ya Bang bahwa belum mencapai puncak ini. Menurut Anda puncaknya nanti di mana? Apakah karena kita tahu ya sekarang ini banyak tokoh yang tidak akan ada pernah puncak yang dicapai selagi kita menjadi manusia, nggak akan pernah.
Tapi di atas ini ada dong, misalnya begini Bang. Tadi di atas ini ada yang di atas lagi. Iya, saya tadi mau mencoba bertanya begini nih Bang. Karena kan sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang mendekati Jokowi untuk menjadi pasangannya sebagai wakil presiden. Ini kalau Bang Oso ada terpikir ke arah sana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, tapi kalau Saya nggak ada. Nggak ada. Saya bukan orangnya yang punya kemampuan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Beda. Saya harus ukur diri saya. Kalau saya merasa bisa, saya pasti akan bilang, saya mau. Saya nggak peduli, saya harus bertarung. Tapi saya yakin, saya nggak bisa. Mengapa Anda mengatakan nggak bisa? Karena saya tahu diri saya, ukuran saya. Tapi banyak juga ya tokoh-tokoh kadang-kadang bisa dikatakan ini banyak yang perlu belajar dari Bang Oso sebenarnya. Banyak yang mungkin akhir-akhir ini bisa dikatakan tidak tahu diri begitu Bang? Enggak lah, kan orang lain. Itu kan mungkin saja kita kan nggak bisa juga berada tiba-tiba mereka berharap terus jadi yang Maha Kuasa punya kekuasaan. Ya, menurut Bang Oso nih figur seperti apa yang cocok mendampingi Jokowi di Pilpres nanti? Figur yang Jokowi suka, itu yang penting. yang cocok dengan dia punya keinginan dalam membangun sistem kerja yang selama ini sudah dia capai. Menurut Anda saat ini sudah ada tidak yang sepertinya cocok dengan keinginan Jokowi? Saya belum melihat ya artinya cocok nggak cocok. Cuman saya nggak mau merekayasa dalam kepentingannya Jokowi. Kan ini kan kepentingannya dia. Terus saya mencoba-coba merekayasa. Ini loh yang cocok. Karena kan partai sebagai ketua umum partai nih, kan partai-partai sudah mengajukan nama, misalnya Golkar, begitu ada yang mengajukan nama. Kalau Hanura sendiri seperti apa? Hanura kan punya tokoh juga. Ada Pak Wiranto, ada Pak Muldoko, ya ada siapa lagi ya? Yang Marwan Paris. Ada banyak, tapi kan kita kan nggak bisa menyuguhkan itu terus memaksakan kehendak agar Pak Jokowi terima, nggak bisa. Biarkanlah dia memilih. Tapi kalau Sehingga kita nggak punya kekecewaan kalau nantinya kita tidak terpilih. Nah itulah kuncinya ya Bang ya, karena kalau semuanya seperti kata Bang Oso tadi sesuai keinginan Pak Jokowi aja deh wapresnya. Lebih baik begitu. Iya, tapi bagaimana dengan keinginan rakyat menurut Bang Oso? Seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan? Jokowi kan selalu bekerja untuk rakyat. Jadi dia tahu keinginan rakyat seperti apa. Pasti itu menjadi pertimbangannya ya? Pasti pertimbangan dia adalah satu, kepentingan untuk bekerja yang ikut dalam program dia, kedua yang dapat penilaian oleh rakyat. Yang rakyat pikir ini cocok untuk dia. Dan dia tahu pemilih itu. Dari kalangan parpol atau tidak masalah menurut Anda Bang Oso? Saya kira itu hak prerogatif presiden.